perjumpaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bunda-bunda sayang, Bunda Marfuah, Bunda Mufidah yang jadi sahabat lebih awal di tayangan atau di Zoom yang sebelumnya, bil khusus kepada Profesor Ani, ya. Saya haturkan kepada Profesor Ani, kepada Profesor Budi dan kepada siapa semuanya yang ada di sini, ya. Dengan 10 jari tertangkup, saya hormati semua ilmu yang dihamparkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong keadaan kita di negeri ini yang harus kita katakan dengan penuh keprihatinan sedang menjelang seperti yang ayat dibacakan pertama tadi. Saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk mencapai upaya kita yang optimal, ya, dengan usaha-usaha kita seperti ini. Dengan penuh respect, dengan penuh rasa syukur, saya ikut mendengarkan paparan ilmu yang luar biasa. Semakin sederhana sesuatu digelarkan dan bisa dipahami oleh orang awam seperti saya, maka ilmu itu semakin bermanfaat. Terima kasih Prof. Budi, ya, luar biasa. Nanti saya kepengen itu ikut vertigasinya, karena memang sudah kepikir mau menjalankannya, tetapi belum berbasis ilmu, ya, karena saya terus terang Prof. Budi, Pak Nathan kalau masih ada, Bunda Prof. Ani, dan semua para ibu wanita Islam yang saya cintai karena Allah, Masya Allah, saya sangat mencintai para ibu, saya sangat mencintai para perempuan muslimah, mukminat, ya, yang ada di negeri ini. Dan saya yakin kita bisa melakukan perubahan itu. Saya nggak punya ilmu, ya, karena saya lahir dari sekolah berbasis bahasa. Saya sekolah di Fakultas Sastra Perancis, nggak ada hubungannya sama teknologi pertanian Perancis atau apa, nggak ada. Saya juga tidak memiliki gelar, tapi insya Allah kalau anak-anak sudah menikah semuanya saya akan kejar, insya Allah yang sampai semampu-mampunya lah, insya Allah. Amin. Nah, amin. Oh, diaminkan oleh Profesor. Amin, ya Allah, Karim, ya Allah, amin. Nah, bunda-bunda sayang, yang saya bawa ini bukanlah diri saya karena saya bukan ada di menara. Tolong di unmute semua. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Sadaqallahul azim. Jadi yang saya ingin sampaikan sebetulnya adalah gagasan cinta, mahabbah. Saya hanya punya cinta. Kalau saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya menangis. Karena apa? Karena Indonesia bukan lagi Indonesia yang ada di dalam sebuah persepsi yang indah. Indonesia hari ini harus mengakui keterbelakangannya, keterpurukannya, ya. Tidak ada kesombongan untuk bisa mensejajarkan diri, apalagi menamakan diri sebagai seperti yang diungkapkan dalam lagu yang indah, de Baldatun Thayyibatun, lagu Mars dari wanita Islam. Saya senang sekali dengar lagu itu. Nah, saya katakan bahwa syair-syair di lagu Indonesia Raya itu saja sudah membuat kita harus menangis. Kita harus bersedih. Karena apa? Karena kita tidak bangun jiwa dan tidak bangun raga. Dan ini yang menjadi tugas kita masing-masing di dalam kelompok-kelompok kita, dalam barisan-barisan kita, ya. Seorang Neno yang memang hanya punya cinta. Saya hanya punya cinta. Ketika saya belajar dari seorang guru
Dia mengatakan ketika kita mengalami kelangkaan beras dan kemudian importir beras bermain sedemikian dahsyat dan kejinya kepada para petani, kita juga nggak bisa marah karena oligarki kekuasaan dan oligarki ekonomi sangat asyik masyuk, ya. Sehingga 1000 teori tidak akan bisa menghalau awan gelap di negeri ini, nggak bisa. Belum bisa. Tetapi secara sederhana guru saya mengatakan, andaikan para ahli ini mau menerobos ya dengan sebuah teori sederhana, jika kita makan sebutir beras dan kita bertasbih, maka dalam 1 kilogram beras itu ada 40.000 butir beras yang jika kita katakanlah kita bagi saja dalam anggota keluarga kita, katakanlah 8 dan semua mengkonsum kira-kira 8 orang itu mengkonsum 10 kilogram beras dikali dengan tasbih kita, dikali dengan sebulan, ya, maka akan ada 15 triliun beras yang bertasbih. Apakah Allah akan membuat kita pangan kita menjadi langka? Apakah Allah akan terus-menerus menurunkan musibah demi musibah ini? Saya kira tidak. Tapi karena kita semakin jauh dan itu diinginkan oleh musuh-musuh kita, ya, orang-orang yang hanya menginginkan keserakahan, para koruptor yang tidak pernah yang telah mendudukkan negeri ini menjadi negeri terkorup, dan kita sulit untuk menangkap pelaku di balik semua aksi tindakan korupsi ini karena kelemahan yang kita miliki di segala lini, di segala bidang. Ini membuat kita menjadi harus berpikir mendasar gitu. Nah, jadi izinkan saya untuk mengatakan bahwa kita harus bangkit, kita harus menanam satu benih biji walaupun besok kiamat. Dan kita harus mengupayakan dengan segala yang kita miliki gitu. Saya hari ini bersama Laboratorium Sibaweh yang ada di Bandung. Laboratorium Sibaweh yang mengutamakan toyib. Jadi bukan hanya halal saja tapi toyib, menawarkan kepada masyarakat terutama bunda-bunda, para pemilik entrepreneur UKM gitu, yang besar, kecil, menengah semuanya, kita sudah punya laboratorium yang bisa kita akses dengan mudah. Ya, saya ada di sana gitu. Saya ikut dalam kepedulian di mana kita ini menjadi rusak generasi kita, terutama anak-anak kita. Ya, saya punya anak 3, Masya Allah, Alhamdulillah, anak-anak sekolah di UI, di ITB, di IPB, Prof. Putri saya yang ketiga lulus cum laude, Alhamdulillah, dari biologi. Profesor Ani, anak saya biologi. Yang nomor 2 dari ITB. Yang nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Saya juga mengalami sebagai ibu bagaimana kita kesulitan untuk mendidik anak-anak kita Al-Quran, sholat, tepat waktu, dan seterusnya. Kita udah berusaha setengah mati, tapi ada satu pertanyaan. Jangan-jangan anak-anak kita makan dari yang halal tetapi tidak toyib, tidak sehat, tidak bersih, tidak segar karena sudah terlalu banyak pengawet, terlalu banyak pestisida, terlalu banyak pengawet, penyedap, dan terlalu banyak yang tidak sehat di situ. Ya, anak-anak kita hidup dengan budaya makan instan. Anak-anak kita tidak mengenal artinya berkebun, ya, atau makan dari kebun sendiri. Anak-anak kita lebih percaya uang ibu bapaknya untuk dibawa ke restoran. Kita harus mengakui bahwa kita hidup di sana. Saya pun demikian. Tapi kan kita nggak boleh putus asa. Kita harus membawa kembali, bring this nation gitu, to the light of the era, untuk sampai kepada cahaya zaman yang baru, peradaban yang baru yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan udah nubuahkan. Akan ada generasi yang lebih baik di depan. Ya, generasi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul bersama sahabat-sahabat, beliau mengatakan dengan penuh perasaan, aku merindukan mereka. Aku rindu mereka, kata Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah, bukankah kami yang terbaik? Kami selalu ada di sisimu, kami berjuang bersamamu. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang nggak pernah kenal aku, mereka nggak pernah duduk bersamaku, mereka nggak pernah mengalami, mendengar kalimat-kalimat itu, tapi mereka mencintaiku, mereka hidup dengan sunnah-sunnahku. Di mana anak-anak kita yang seperti itu hari ini? Ada di pesantren-pesantren kah?
ya di pesantren-pesantren ternyata tingkat maafkan saya gitu, tingkat keterpurukan anak-anak kita juga sangat tinggi gitu. Di sekolah-sekolah Islam kah? Di sekolah-sekolah Islam juga beredar tayangan atau situs anak-anak kita main di web atau main di warnet ya, ketika warnet itu masih menjajakan dengan harga murah, kita ingat beberapa saat yang lalu. Tapi oke, artinya kita punya satu PR kepada generasi kita gitu. Siapa nih generasi yang bisa kita ajak untuk punya melek kepada soal yang paling dia butuhkan, karena kan dia kan memiliki hidung untuk menghirup udara, O2, dia memiliki mata yang dia gunakan untuk sebagian besar untuk menatap layar komputer hari ini, tapi kita coba alihkan dia untuk melihat yang hijau-hijau. Tapi yang paling penting adalah dia sadar dan dia melek bahwa perutnya ini adalah tempat di mana what you eat, you are what you eat, you are what you eat. Apa yang kamu makan akan menjadi apa yang akan kamu katakan, yang kamu pikirkan, yang kamu lakukan, gitu. Nah, jadi bunda-bunda sayang, saya memang betul seperti kata Prof. Budi, saya memang selalu semangat, Prof, karena cuma punya itu. Saya nggak punya ilmu seperti Prof. Ya. Saya cuma punya semangat, gitu ya. Nah, semangat inilah yang ingin saya bagi kepada bunda-bunda semuanya, dan saya ingin menghadirkan sedikit saja orientasi atau pengalaman ya saya dalam waktu 10 menit yang berikutnya. Ini adalah pengalaman di mana menjadi rasa syukur saya karena diundang oleh teman-teman dari organisasi wanita Islam yang besar, dan Masya Allah ini saya harapkan betul kita bisa bersama-sama ya ada di UKM nanti di laboratorium Sibaweh, dan juga saya juga bersama teman-teman ya mengenalkan rumah sehat Thayyiban. Ingat, Rumah Sehat Thayyiban sebuah produk ya baru yang akan segera diluncurkan. Insya Allah semuanya di Agustus ini, insya Allah Allah berikan rahmat, Allah berikan kemudahan gitu, sehingga nanti kita punya satu alur ya. Tadi Profesor mengatakan bahwa tadi dengan family concerning on family urban family farming, keluarga ya, tadi keluarga. Tapi gini, kalau kita saya lihat diri saya sendiri, saya panen, kemudian lebih panennya, ya kan? Panennya lebih. Kalaulah seperti saya punya ya sesuatu untuk saya salurkan. Tapi kalau keluarga itu enggak, kemana gitu? Nah, maka bersama teman-teman dari Thayyiban Corporation, saya juga bukan saya yang menggagas. Anak-anak yang pintar dari negeri ini menggagas sebuah mesin yang dapat mengeringkan cabai-cabai itu, yang dapat mengeringkan duren-duren itu untuk kemudian menjadi bubuk. Insya Allah sebentar lagi kita punya, sehingga kalau misalnya kita memberikan himbauan atau kita bisa menginisiasi rumah-rumah dari wanita Islam ini untuk menanam jenis-jenis tanaman yang dibutuhkan dan yang katakan laku juga diekspor, kemudian ada sistem logistik yang memberikan kemudahan itu untuk mengangkutnya, pengepulannya sampai pengangkutannya, maka kita akan memiliki gudang-gudang besar, dan gudang-gudang itu nanti akan kesejahteraan 20% dari keuntungan itu dialirkan kembali untuk menjadi usaha-usaha pemberdayaan yang ada di umat. Nah, kalau tadi Profesor berbicara hulu ke hilir, maka saya punya gambaran besar, tapi saya menjalankannya juga secara locally di dalam rumah tangga saya, dan saya membuktikan pada diri saya sendiri, nggak untuk orang lain gitu. Saya membuktikan pada diri saya sendiri bahwa perubahan perilaku makan itu terjadi di rumah tangga kami gitu. Dengan knowledge, dengan kesungguhan, dengan ibu yang mau berubah, ternyata kita bisa ya sekaligus satu membuat perilaku makan baru, perilaku pangan baru. Kemudian kedua, kita membangun entrepreneur kecil-kecilan, enggak apa-apa di antara tetangga. Ketiga, kita bisa menginisiasi kepada lingkungan, alhamdulillah, dengan pola saya bertanam di depan rumah yang sempit, ya, yang kecil, nanti saya tunjukkan halamannya, sempit benar enggak, karena saya di perumahan yang katanya perumahan itu perumahan
elit juga enggak ya, tapi perumahan yang baik lah ya gitu. Tapi berbatasan dengan jalan raya. Orang mungkin akan malu atau ragu gitu, tapi saya enggak. Saya buat hidroponik, aquaponik, dan juga tetap tanam di tanah. Kemudian itu menginisiasi gitu. Jadi RT, RW, dan akhirnya mendapatkan legacy gitu untuk bisa mengolah hamparan tanah di depan rumah untuk masjid. Kita belum melakukan ya, karena memang ini tadi masih ada PR, yaitu saya harus nyebut bibit dulu, harus nyebut bibit pohon tanam yang besar, nanti dibawa ke rumah yang satu dan seterusnya. Tetapi saya dengan Bu Mufidah sudah tukar-tukaran bibit, tepatnya sih Bu Mufidah yang kasih bibit ya. Ibu Kurnia Fiati juga ya memberikan bibit-bibit. Nah, jadi udah ada komunikasi antara kita, di antara lingkungan, artinya sudah terbentuk adab atau peradaban baru di lingkungan, peradaban yang membicarakan soal tanam-tanam. Yang keempat, sudah menjadi transaksi, sudah menjadi uang. Ya, karena dari yang kecil yang kita miliki ternyata tetangga kita mau beli, dan ternyata kita tidak berhitung uangnya dulu karena volumenya masih kecil, tetapi ada sesuatu yang dibangun pada diri keluarga kami, yaitu putri saya yang kebetulan sekolah di IPB dan juga bisa mempraktekkan passionnya, sakilanya. Ya, dia punya passion kepada tumbuhan dan dia mendapatkan lahan yang sekarang alhamdulillah dalam waktu yang singkat dia belum bersedia, tetapi dia sudah dipercaya untuk teman-teman yang punya lahan 5 hektar itu mempersilahkan putri saya untuk mengelolanya dari hanya sepetak tanah ya 30 meter mungkin ya, kecil ya. Itulah rahmat Allah ya. Dan dia kemudian menjadi generasi kita yang milenial yang menyukai peradaban baru, dan itu terjadi di rumah tangga. Dan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih baik ketika lingkungan semua kita memberikan kontribusi kepada lingkungan. Kepandang ke kanan sudah hijau, ke kiri sudah hijau. Tadi rumahnya Profesor sangat luar biasa. Saya juga di rumah itu tanam, tapi masih asam ya ininya markisanya ya. Kemudian mungkin ketanggor jenisnya ya Prof. Nah kemudian yang terakhir adalah ini adalah menjadi seperti ya bentuk syukur kita. Bentuk syukur yang konkret kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita Indonesia yang benar-benar tanah gemah ripah loh jinawi dan seterusnya. Baik, ya saya punya waktu 4 menit, saya akan sapu saja Bapak Ibu, Prof semuanya. Saya ingin kita belajar dari sebuah negeri yang bernama Kuba. Saya sudah berikan di atas tadi contoh-contohnya, tidak kita sendirian, tapi saya akan masuk langsung ke bukti konkret di rumah tangga saya saja. Kita lupakan saja tentang Kuba ya. Silakan. Karena saya ingin taat ya 4 menit lagi aja. Artinya gini, kita punya inisiasi food state dan lain sebagainya. Tapi yang bergerak siapa? Yang bergerak haruslah kita gitu. Harus kita pribadi-pribadi, dan harus ada keberanian untuk meyakini hal bahwa dengan mulai hanya dari seperti di rumah ini saya perlihatkan kepada bunda-bunda, itu putri saya bersama saya ketika panen kangkung pertama hanya 21 hari saja dari hidroponik yang ditanam di tepi jalan di depan rumah. Lalu kita kabarkan, kita buat, karena ini eranya layar, kita punya Neno Warisman and Family channel. Jadi kita masukkan ke channel, dan ternyata dari channel itu ada yang memesan, minta dibuatkan hidroponik, karena hidroponik yang ada itu mahal. Maka saya membuatkan dengan harga yang lebih murah. Jadi di rumah juga ada bapak yang tukang, dia bisa bekerja untuk mewujudkan customize gitu kira-kira. Tapi yang nggak mampu hidroponik ya seperti yang kata Prof tadi, ada yang punya tanah lebih besar, kemudian pakai cara bertanam yang biasa ya di atas tanah. Nah, ini di gambar berikutnya ayah bunda, ini sudah di bawah kanan itu ya, dia sudah masukkan ke dalam plastik ya. Jadi namanya Raudiatuz Zahra, putri saya. Anaknya Profesor Budi ini ya. Panggilannya Odi ya. Jadi Odi ini sekarang sudah secara rutin mendeliver hasil panennya. Dan apa yang sebetulnya terjadi?
itu juga terjadi pada kawan-kawan yang menduplikasi upaya ini bertanam di rumah. Yang tadi teori-teorinya itu sudah digelarkan oleh Prof, saya nggak ulang lagi gitu karena saya bergerak tidak dengan cinta, saya katakan gitu. Tapi ini hasilnya sudah jadi uang, sudah jadi satu hal, yaitu kebahagiaan. Nah ini yang sulit karena teman-teman semua yang sudah mulai menanam ya, yang udah ngikutin, mereka bilang melihat benih tumbuh, mereka melihat sesuatu yang ajaib, dan itu mengisi relung-relung batin mereka. Dan ini yang luar biasa, mereka menjadi ingat, Masya Allah, kita itu persis seperti tanaman itu ya, bayi nggak berdaya ya. Sekarang kita udah hebat, kita kita ingkar kepada Allah gitu kan, kita nggak berzikir kepada Allah, kita lupa sama Allah yang memberikan ini semuanya. Kadang-kadang seperti itu ya Prof, artinya orang ada yang sombong, sudah menjadi begini, sudah menjadi hebat, dia lupa gitu, dia sangka ilmunya itulah yang ya maksudnya yang bisa dia banggakan, padahal enggak gitu kan. Nah jadi saya nggak bicara tentang Prof Budi, Prof Ani, tidak, saya bicara tentang orang-orang yang banyak sekali menganiaya negeri ini dengan ilmunya ya. Nah kemudian dari tempat yang kecil gitu ya, kemudian klik berikutnya, mungkin masih ada Ibu. Kayaknya sudah terakhir. Ya, sudah selesai ya. Oke. Nah, dari situ maka saya kemudian mendapatkan kesempatan ya bersama putri saya untuk besok ini hari Sabtu Ahad saya pergi ke Palembang. Di sana ada 13 hektar ya tanah yang sang pemilik mengatakan, kurang lebih ya, mengatakan saya kepengen ini jadi hidup. Saya bilang tidak apa yang diinginkan, saya kepingin ini jadi tanaman besar. Oke, saya terimakan, mau hutan kota berarti harus ada bibit pohon besar, berarti harus sabar untuk menunggu. Tetapi kalau menunggu itu sambil menunggu dalam masa kontrak entah 5 tahun 10 tahun tidak digunakan, kita lakukan. Dan saya minta kepada di Palembang ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, besok kita ketemu, saya bilang what can you give? Apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Jadi semua menyumbangkan kontribusinya. Yang punya pesantren, dia menyumbangkan itu, wilayah itu akan menjadi insya Allah wisata edukasi religi agro. Ya, yang di sana terjadi juga transaksi, insya Allah, ini belum, tanahnya masih rata, tapi saya punya visi, insya Allah, Rabu depan seorang yang juga ada di sini ya yang menjadi komandan dari rumah sehat Thoyiban, ini Pak Ustadz Iwan, ini sudah siap mempertemukan saya dengan tim wakaf dari lembaga besar, tim wakafnya, untuk nanti kita berdayakan. Pemerintah punya jalurnya, tetapi kita harus membantu pemerintah. Kita tidak boleh hanya memikirkan pemerintah yang punya kewajiban. Enggak, tapi citizen kayak kita harus punya. Wanita Islam, kita punya inisiasi, dan kita harus lakukan sendiri dengan cinta, dengan rasa syukur. Cinta, rasa syukur. Cinta, rasa syukur. Nah, dengan cinta dan rasa syukur itu kita nggak pernah kehilangan semangat, kita nggak pernah capek, dan kita tidak pernah berharap dari manusia. Kita tidak pernah berharap bahwa ini semua akan menjadi monumen besar yang membesarkan nama kita. Naudzubillah min zalik. Kita hanya berpikir bahwa ini bisa menjadi sarana untuk setiap orang ya dapat pangan dari tanahnya sendiri, dapat mungkin juga keuangan keluarga kalau dia bisa lebih besar. Ya, saya sedang bersama tim dari Sibaweh dan juga dari tim Thoyiban ini sedang membuat alur sehingga alurnya itu mulai dari hasil tanamnya, diolahnya, kemudian di logistiknya. Setelah itu jika dia menjadi UKM atau dia pembuat berbagai makanan, maka yang diutamakan bukan halalnya saja, tapi toyibnya. Maka sudah ada laboratoriumnya yang harganya tidak jutaan, tapi harganya cuma ratusan ribu saja. Ya. Dan kemudian dari CNIO serta Ken, yang itu nanti beberapa sudah masuk ke pasar internasional, sudah bisa diekspor. Ya, jadi ini bukan mimpi, ini adalah hal yang niscaya yang bisa kita lakukan bersama-sama, dan ini merupakan akhirnya penghasilan menjadi lebih besar
tertolong, banyak orang tidak harus lapar, dan kemudian zakatnya pun zakatnya itu akan dapat menghidupkan kembali kita ya. Untuk yang paling miskin tentu ada di sana hak-haknya para duafa. Demikian Bunda, saya lewat 5 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni lidah yang seringkali keliru dalam berkata. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita Islam menjadi pemimpin gerbong ya, perubahan peradaban pangan ya, untuk segera kita wujudkan, tidak omdo, tetapi kita lakukan betul di rumah-rumah kita secara bersama-sama, dan kemudian kita siarkan kemana-mana, dan kemudian kita urus itu dengan semua UKM-UKM. Akhirnya kita menjadi bangsa yang kita rindukan, baulatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan pejuang-pejuang dan pahlawannya adalah para ibu, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian ya Bunda. Saya share videonya Mbak Neno. Ya boleh share videonya ya. Sibaweh Laboratories melakukan uji laboratorium setiap produk dengan penuh komitmen dan pelayanan prima demi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pangan masyarakat sebagai konsumen. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan laboratorium canggih, SDM yang profesional dan handal, sehingga mampu menghasilkan pengujian yang lengkap, akurat, dan komprehensif. Sebagai lembaga sertifikasi produk, Sibaweh Laboratories sudah mendapat beberapa sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN, SNI, ISO 17025 sebagai laboratorium penguji dan kalibrasi. Sibaweh melayani jasa pengujian kandungan nutrisi, gizi, dan kehalalan bahan serta produk pangan, baik pangan olahan ataupun pangan segar, melakukan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik, dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan. Kegiatan Sibaweh Laboratories meliputi kegiatan sistem manajemen mutu, lingkungan, HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, keamanan pangan, eco-label, keamanan informasi, serta sistem manajemen kerja atau SMK3. Selain itu, juga sistem sertifikasi pangan organik dan lain-lain. Sibaweh Laboratorium yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat ini adalah laboratorium bertaraf internasional dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki kelengkapan peralatan yang dapat mengurai dan mendeteksi semua jenis zat kimia yang terkandung dalam sebuah produk makanan, di mana hasilnya akan disertifikasi sebagai produk yang halalan thayyiban atau dalam bahasa Indonesianya halal dan baik. Bunda-bunda terima kasih sudah ditayangkan Sibaweh, mudah-mudahan menjadi harta kita bersama insya Allah.